Halo semuanya, perkenalkan nama saya Richard, NPM saya 1841007. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Internasional Batam dari jurusan manajemen. Nah, di video ini merupakan video dari last project dari manajemen hukum bisnis. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan tentang apa itu PT dan apa itu CV dan apa perbedaan di antara mereka. Oke, supaya tidak memperpanjang waktu, langsung saya mulai saja. Oke teman-teman, langsung kita mulai saja. Nah, di slide pertama ini saya akan membahas langsung ke perbedaan antara PT dan CV. Dari sekian banyak bentuk usaha yang ada di Indonesia, ada dua yang paling dikenal masyarakat, yaitu perseroan terbatas atau yang kita sebut dengan PT, dan perseroan komanditer ataupun yang kita sebut dengan CV atau CV. Secara garis besar, kedua badan usaha ini memiliki sejumlah perbedaan. Nah, yang pertama itu di dasar hukum untuk membangun PT. Jika di PT, bentuk perusahaan yang berbadan hukum yang pendiriannya harus sesuai dengan peraturan tertulis dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Bentuk perusahaan ini menjadi paling banyak digunakan di Indonesia sebab dapat digunakan untuk usaha dalam skala kecil, menengah, ataupun skala besar sekalipun. Sedangkan di CV bukan usaha berbadan hukum karena tidak ada peraturan tertentu yang mengaturnya. Pada umumnya, CV banyak dipilih untuk kegiatan usaha kecil, menengah, ataupun yang kita sebut dengan UKM. Next. Nah, sekarang kita bahas untuk perbedaan dalam ketentuan mendirikannya. Jika di PT, minimalnya itu untuk mendirikan sebuah PT itu minimal 2 orang terlibat dalam pendiriannya. Keduanya adalah warga negara Indonesia ataupun WNI. Namun, dalam aturan penanaman modal asing ataupun PMA, warga negara asing ataupun WNA diperbolehkan sebagai pendiri. Sedangkan di CV, tidak memungkinkan WNA sebagai pendirinya. Sama seperti PT, butuh minimal 2 orang WNI terlibat dalam pendirian CV. Tapi perbedaan yang ada di antara PT dan CV ini yaitu PT memungkinkan WNA sebagai pendiri, sedangkan CV itu tidak memungkinkan WNA sebagai pendirinya. Next. Sekarang kita bahas dalam perbedaan pemakaian nama perusahaan. Nah, jika di PT, pemakaian nama telah diatur secara khusus dalam pasal 16 UU nomor 40 tahun 2007, yaitu nama perseroan harus didahului dengan frasa perseroan terbatas atau yang disingkat dengan PT. Jadi seperti yang sudah tidak asing lagi yang sering kita lihat, setiap PT itu depan namanya itu selalu ada PT terlebih dahulu sebelum nama PT-nya, misalnya PT ABC, PT BCA, PT apalah gitu ya. Kemudian nama perseroan tidak boleh sama atau mirip dengan nama PT yang sudah ada dan berdiri di wilayah Republik Indonesia seperti yang diatur PP nomor 26 tahun 1998. Nah, jadi di PT itu tidak boleh ada nama yang sama. Misalnya nih, udah ada PT ABC, kita mau lagi menggunakan PT nama dengan PT ABC, itu tidak diperbolehkan ya, karena sudah dilarang. Nah, sedangkan di CV itu tidak ada peraturan secara khusus yang mengatur hal tersebut. Artinya, nama perseroan bisa saja memiliki kemiripan ataupun kesamaan antara satu CV dengan CV lainnya. Jadi itu punya kemungkinan besar di CV itu adanya nama yang sama. Misalnya udah ada CV ABC tapi di sananya masih ada CV ABC lagi. Nah, karena di sini di CV itu tidak ada peraturan secara khusus yang mengatur tentang hal penamaan ataupun pemakaian nama perusahaan tersebut. Oke. Kemudian next kita bahas di modal perusahaan. Nah, di PT ini modal usaha yang digunakan telah diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa modal dasar minimalnya itu adalah 50 juta. Kecuali ya ditentukan lain oleh undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan usaha tersebut di Indonesia. Kemudian dari modal dasar tersebut minimal ya, kita bilang minimal 25% atau sebesar 12,5 12.500.000 harus sudah ditempatkan dan disetor para pendiri perseroan selaku pemegang saham perseroan. Jadi untuk membangun perusahaan PT ini minimalnya itu mereka harus mempunyai 25% dari minimal modal dasar yaitu 50 juta. Jadi 25% dari 50 juta kan 12.500.000. Nah, itulah jumlah uang yang harus mereka setorkan.
untuk mendirikan perusahaan PT. Sedangkan di CV, hal ini tidak diatur dengan ketentuan khusus, artinya tidak disebutkan besaran modal dasar yang wajib dimiliki dan juga disetorkan pendirinya. Hal ini kemudian menjadi dasar untuk beberapa poin berikut ini. Tidak ada sistem kepemilikan saham dalam CV. Yang kedua itu besarnya modal awal juga tidak ditentukan secara khusus, sehingga penyetoran modal ini dapat ditentukan dan dicatat secara mandiri pendiri perusahaan. Terkait dengan bukti penyetoran modal yang dilakukan pesero aktif dan pesero pasif, bisa diatur dalam perjanjian khusus yang disepakati semua pihak. Jadi kalau di CV ini mereka tidak ada pengaturan khusus ya, yang seperti yang di PT ataupun penempatan minimal modal usaha. Oke, next. Sekarang kita di kepengurusan. Nah, dalam kepengurusan ini di PT harus memiliki minimal 2 orang yang seperti yang sudah tadi saya sebutkan di depan. Orang pengurus yang bertindak sebagai direksi dan komisaris. Namun, khusus untuk perseroan terbuka diwajibkan untuk memiliki minimal 2 orang anggota direksi. Jika ternyata direksi dan komisaris lebih dari 1 orang, satu diantaranya dapat diangkat menjadi seorang komisaris utama atau direktur utama. Di dalam PT, pengurus juga bisa menjadi seorang pemegang saham, kecuali hal ini telah diatur secara khusus sejak awal. Pengangkatan dan pemberhentian pengurus PT akan dilakukan berdasarkan rapat umum pemegang saham RUPS. Sedangkan di CV ini, kepengurusan di dalam CV akan dilakukan minimal 2 orang, yakni persero aktif dan persero pasif. Jadi itu perbedaannya ya. Kalau di pengurusan PT itu lebih gimana ya? Lebih ketat. Boleh dikatakan lebih ketat. Sedangkan di CV ini lebih simple. Kalau secara umum kita lihat ya. Oke. Kemudian kita bahas di perbedaan waktu dan akta pendirian PT, waktu pendirian dan akta pendirian PT dan CV ya. Nah, jika di PT pendiriannya membutuhkan waktu yang cukup lama, sebab proses ini harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI serta mengikuti berbagai prosedur yang cukup panjang. Hal ini juga menyebabkan jumlah biaya yang dibutuhkan akan menjadi jauh lebih besar. Jadi untuk membangun PT itu biasanya membutuhkan waktu yang lebih panjang dan biaya yang kemungkinan lebih besar dibanding dengan CV. Karena CV ini pendiriannya dapat berjalan dengan lebih singkat. Hal ini memang tidak membutuhkan pengesahan khusus dan biaya yang dibutuhkan juga akan jauh lebih murah. Oke teman-teman, sekian dari video penjelasan tentang perbedaan PT dan CV ini. Semoga bermanfaat ya dan menambah pengetahuan bagi teman-teman semua yang nonton video ini. Dan jika ada kesalahan ataupun kekurangan tolong dimaafin. Sekian saja, terima kasih.